Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Media Pembelajaran PAI, dosen pengampu Bapak Umar. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Septi Budiati Ningsih, NPM 1901011148, kelas E semester 4, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya dari kelompok I. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang manfaat e-learning berbasis web. Sebelumnya, apa sih pembelajaran berbasis web? Jadi, disimak ya penjelasan dari saya. Pembelajaran berbasis web yang populer dengan sebutan web-based education atau kadang disebut dengan e-learning dapat didefinisikan sebagai aplikasi teknologi web dalam dunia pembelajaran untuk sebuah proses pendidikan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa semua pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet selama proses belajar. Teknologi internet memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk mendapatkan informasi apa saja dan dari mana saja, serta kapan saja dengan mudah dan cepat. Informasi yang tersedia di berbagai pusat data di berbagai komputer di dunia. Selama komputer-komputer tersebut saling terhubung dalam jaringan internet, dapat kita akses di mana saja. Ini merupakan salah satu keuntungan belajar melalui internet. Mewujudkan pembelajaran berbasis web bukan sekedar meletakkan materi belajar pada web saja untuk kemudian diakses melalui komputer web. Namun, ia juga digunakan sebagai media alternatif pengganti kertas untuk menyimpan berbagai dokumentasi serta informasi. Jadi, apa saja ya manfaat dari e-learning berbasis web? Yuk, simak terus. Jadi, manfaat e-learning berbasis web itu yang pertama ada meningkatkan interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan guru atau instruktur. Yang kedua, yaitu memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana dan kapan saja. Jadi, mengingat sumber belajar yang sudah dikemas secara elektronik dan tersedia untuk diakses oleh peserta didik melalui internet, maka peserta didik dapat melakukan interaksi dengan sumber belajar ini kapan saja dan dari mana saja. Yang ketiga, menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas. Dengan fleksibilitas waktu dan tempat, maka jumlah peserta didik yang dapat dijangkau melalui kegiatan pembelajaran elektronik semakin lebih banyak ataupun meluas. Yang keempat, mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran. Yang kelima, lebih mudah mendapatkan materi atau info. Jadi, jika kita menggunakan sistem pembelajaran berbasis e-learning web, kita akan lebih mudah untuk mencari dan mendapatkan materi atau info. Tinggal ketik apa yang kita cari, tunggu sebentar, lalu kita mendapatkan materinya. Yang keenam, bisa mendapatkan materi yang lebih banyak. Jadi kita bisa mendapatkan banyak sekali materi dari web tersebut. Yang ketujuh, pembelajaran lebih efektif dan efisien waktu serta tenaga. Oke, baiklah, untuk penjelasan yang terakhir yaitu mengelola pengetahuan melalui learning ataupun knowledge management. Jadi, knowledge management itu sendiri dapat didefinisikan sebagai satu set atau himpunan intervensi orang, proses dan teknologi untuk mendukung proses pembuatan, pembauran, penyebaran, dan penerapan pengetahuan. Pembuatan pengetahuan adalah proses perbaikan atau penambahan potongan-potongan pengetahuan tertentu selama proses pembelajaran terjadi melalui pengalaman.
Pembauran pengetahuan merupakan proses pengumpulan, penyimpanan, dan penyortiran dari pengetahuan yang dikembangkan dengan pengetahuan yang dimiliki. Penyebaran pengetahuan adalah proses pengambilan dan pendistribusian pengetahuan untuk dipergunakan dalam proses pembelajaran yang lain. Penerapan pengetahuan merupakan proses pemanfaatan pengetahuan yang ada untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pengetahuan dikembangkan dalam proses pengalaman seperti problem solving, project, ataupun tugas. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.